萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Aliansi Yan? Jia Xingtian dengan lembut mengucapkan nama itu di mulutnya. Matanya pindah ke Xiao Yan di samping dan tertawa, nama yang bagus. Sangat mungkin bahwa posisi aliansi Yan ini di masa depan akan jauh melampaui Mystic Cloud Sect. Mudah-mudahan akan ada kursi untuk kekaisaran Jiama di wilayah barat laut di masa depan. Xiao Yan mengangguk dengan senyum dan menjawab dengan lembut, Xiao Yan secara alami akan melakukan yang terbaik. Hehehe, karena aliansi ini telah terbentuk, kita secara alami akan membutuhkan seorang pemimpin yang akan memimpin semua orang. Fama berdiri dan tersenyum sambil berkata, tampaknya posisi ini pasti akan menjadi milik teman kecil Xiao Yan. Mu Chen, Nalan Jie, dan yang lainnya buru-buru menyuarakan persetujuan mereka setelah mendengar kata-kata Fama. Setelah Xiao Yan menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk membentuk fraksi, orang-orang ini tentu saja tidak secara naif berpikir bahwa dia tidak memihak. Posisi kepala aliansi secara alami dikemas di dalamnya. Tentu saja, tidak akan ada orang yang dengan bodohnya menyuarakan oposisi apapun dalam situasi seperti ini. Xiao Yan tersenyum di hadapan perjanjian ini. Dia tidak sengaja melakukan tindakan untuk menolaknya. Sebaliknya, dia bangkit dan tertawa. Aliansi Yan bukan milik Xiao Yan sendiri. Pencapaiannya di masa depan masih harus bergantung pada semua anggota pendiri yang duduk di sini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk setelah melihat bahwa semuanya berjalan seperti yang dia duga. Dia melambaikan tangannya dan para pelayan wanita di samping menyajikan beberapa anggur yang sudah dituangkan ke depan semua orang. Pembentukan aliansi hari ini dapat dianggap masalah besar. Mari kita semua minum untuk aliansi Yan. Xiao Ding mengangkat cangkir anggurnya dan tertawa. Hahaha. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Fraksi terbesar dalam kekaisaran Jiama akhirnya didirikan di tengah tawa di aula. Mungkin dalam waktu singkat, fraksi baru ini akan disebutkan oleh mulut setiap orang dari kekaisaran Jiama. Banyak orang akan tahu bahwa fraksi ini akan menjadi pengganti Mystic Cloud Sect. Apakah pengganti ini akan berjalan lebih jauh dari Mystic Cloud Sect akan ditentukan oleh kemampuan apa yang dimiliki pemimpinnya. Semua orang pergi satu demi satu setelah diskusi di aula selesai. Suasana serius di aula perlahan menjadi santai. Xiao Yan juga menghela nafas panjang ketika melihat orang terakhir keluar dari Xiao Menshan. Dia duduk di kursinya dan menghela napas, saya akhirnya menyelesaikan ini. Di masa depan, klan Xiao kami dapat dianggap memiliki perlindungan yang meyakinkan. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda dapat dengan paksa memerintahkan mereka untuk bergabung. Namun Anda ingin menjadikan ini merepotkan. Anda benar-benar mencari kepahitan Anda sendiri. Ratu Medusa yang telah diam sampai saat ini akhirnya melirik Xiao Yan dan dengan dingin berbicara. Xiao Yan memutar matanya setelah mendengar ini. Dia terlalu malas untuk repot bertukar pikiran dengannya. Di jantung wanita ganas ini, kekuatan adalah yang terbesar, tidak peduli apapun topiknya. Aliansi yang melibatkan semua fraksi terkuat dalam kekaisaran setelah baru saja dibentuk. Potensinya luar biasa. Di masa depan, saya akan membuat jaringan informasi dari aliansi yang tersebar di setiap sudut kekaisaran. Pada saat itu, siapapun yang melawan klan Xiao kami akan masuk ke telinga kita. Bahkan jika Hall of Souls itu ingin menyentuh anggota klan Xiao kami lagi,
itu tidak akan semudah dulu. Xiao Ding mengabaikan argumen antara keduanya saat dia tertawa samar dan berbicara. Bukankah kita memberi mereka terlalu banyak otoritas dalam aliansi yang ini? Dewan Tetua dapat memutuskan keinginan aliansi kepala. Ini mungkin akan merepotkan jika tidak ditangani dengan baik di masa depan. Xiao Li merajut alisnya dan memberi masukan. Tenang, saya hanya melakukan ini untuk menstabilkan hati mereka. Sekali lagi waktu berlalu dan konsep klan mereka memudar di hati mereka, mereka secara alami akan mulai menempatkan aliansi sebagai prioritas. Selain itu, saya juga akan secara diam-diam menggunakan beberapa taktik untuk menyebabkan sebagian besar orang di Dewan Tetua kami terdiri dari orang-orang dari klan Xiao kami dan mereka yang mendukung klan Xiao kami. Di masa depan, tidak akan ada seorang pun yang mengganggu keputusan apapun yang dibuat oleh saudara ketiga. Xiao Ding memukul tangannya dan tertawa sembarangan. Xiao Yan tersenyum. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan berkata, sekarang setelah aliansi ini berhasil dibentuk, saya akan menyerahkan hal-hal selanjutnya kepada kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua untuk mengaturnya. Saya tidak pandai dalam hal ini. Kamu nakal. Xiao Ding tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Xiao Yan sudah mulai melalaikan tanggung jawabnya. Itu benar, saudara kedua, apakah kamu telah menemukan semua bahan obat yang aku suruh untuk kamu cari? Xiao Yan tampaknya tiba-tiba mengingat sesuatu saat dia bertanya. Klan primer berhasil mengirim daftar bahan obat ini ke semua rumah lelangnya. Mereka telah mengumpulkan semua bahan obat tetapi hanya cukup untuk memperbaiki 2 pil obat. Jika Anda gagal, kemungkinan mereka harus menghabiskan 2 bulan untuk terus mengumpulkan mereka semua. Hai Tua mengatakan bahwa bahan-bahan obat ini terlalu langka. Bahkan klan primer jarang melihat bahan obat kayak gitu. Xiao Li terkejut ketika dia mendengar pertanyaan itu. Tatapannya menyapu Xiao Ding tanpa meninggalkan jejak saat dia segera menjawab. 2 set ya, seharusnya cukup untuk menyempurnakan 1 pil. Anda harus mengantarkan bahan obat ke ruang saya nanti. Xiao Yan ragu sejenak. 2 set bahan obat memang sedikit berisiko. Namun, kehidupan kecil yang ditinggalkan Xiao Li saat ini tidak memungkinkannya untuk menunda lebih lama lagi. Oleh karena itu, Xiao Yan segera membuka mulutnya untuk menjawab. Xiao Li sedikit mengangguk. Tidak diragukan lagi itu membangkitkan hati Xiao Ding ketika mereka berdua mendiskusikan bahan obat. Setelah semua, itu sangat alami untuk Xiao Yan untuk menyempurnakan pil obat karena dia adalah seorang alkemis. Oleh karena itu, mata mereka melirik wajah cantik dan dingin dari Medusa di samping setelah mereka berdua menyelesaikan pembicaraan. Xiao Ding segera memberi Xiao Li tatapan sebelum menyuruhnya mendorong kursi rodanya keluar dari aula. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat tindakan mereka berdua. Dia segera melemparkan tatapannya ke arah Medusa. Setelah terdiam sesaat, dia dengan lembut berkata, "Terima kasih banyak." Terima kasih ini secara alami karena dia bersedia datang dan menahan benteng untuknya. Medusa adalah pilihan terbaik jika dia ingin menghalangi dan mengguncang orang-orang tua itu. Namun, karakternya terlalu dingin. Xiao Yan juga siap ditolak ketika dia mengundangnya untuk membantu. Dia tidak berharap bahwa pihak lain akan setuju dengan cara yang begitu jelas. Saya hanya ingin datang dan membunuh. Sayangnya, segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang saya harapkan. Medusa menjawab dengan samar-samar di hadapan ucapan terima kasih Xiao Yan. Namun, bahkan dia mungkin merasakan sifatnya yang dingin menjadi sedikit lebih lembut saat ini. Xiao Yan, yaowan yang Anda berikan kepada saya sudah lama selesai. Sekarang setelah cederamu benar-benar pulih, kau harus cepat-cepat dan menyempurnakannya lagi untukku. Ziyan, yang telah mengikuti di samping Medusa segera bergumam. Xiao Yan tersenyum saat melangkah maju dan dengan lembut mengusap kepala Ziyan.
Dia setuju dengan seringai samar. Baiklah, saya akan menyempurnakan untuk Anda dalam beberapa saat. Anda sedikit serakah. Anda harus cepat. Saya dapat merasakan bahwa saya sepertinya akan menjadi lebih kuat lagi dan membutuhkan sejumlah besar energi. Kalau tidak, saya akan jatuh tertidur. Zian merajut alis kecilnya. Sejak dia menahan pukulan dari pelindung Wu di Gunung Awan Berkabut, dia sedikit mulai merasakan perasaan aneh. Oleh karena itu, ia sangat membutuhkan sejumlah besar energi. Xiao Yan dan Medusa terkejut ketika mereka mendengar ini. Mata mereka segera mengungkapkan cahaya penasaran saat mereka melihat Zian. Sesaat kemudian, mereka saling bertukar pandangan dan berkata dengan terkejut, sepertinya dia akan maju. Xiao Yan merenung sejenak. Zian berada di kelas doang ketika dia pertama kali bertemu dengannya di Akademi Batin saat itu. Menurut pangkat binatang ajaib, itu wajar bagi peringkat 5 binatang ajaib untuk maju setelah makan begitu banyak harta alam. Kemajuan binatang ajaib akan membutuhkan energi yang luar biasa besar. Oleh karena itu, binatang ajaib biasa yang maju pertama-tama akan menemukan berbagai macam harta alami. Namun, gadis ini telah memakan banyak sekali harta selama bertahun-tahun dan baru maju sekarang. Tampaknya energi yang dia butuhkan untuk maju memang sangat besar. Aku benar-benar tidak tahu dia binatang ajaib apa. Nada Medusa juga membawa kejutan. Itu juga pertama kalinya dia melihat binatang ajaib membutuhkan sejumlah besar energi untuk maju. Biasanya berbicara, semakin besar energi yang dibutuhkan selama kemajuan, semakin kuat binatang ajaib itu. Namun, seseorang seperti Zian tampaknya membutuhkan begitu banyak sehingga sedikit berlebihan. Anda dapat yakin bahwa saya akan membantu dia mendapatkan itu tidak peduli seberapa besar jumlah energi yang dia butuhkan. Anak kecil ini mengikutiku dan lari dari Akademi Batin. Saya tidak bisa membiarkan dia terluka. Kalau tidak, saya akan kesulitan menjelaskan kepada penatua pertama di masa depan. Xiao Yan mencubit wajah kecil lembut Giok Zian. Dia tidak bisa menahan tawa dengan lembut ketika dia melihat cara lucu yang terakhir di mana dia berulang kali mengayunkan wajahnya untuk menghindari tangannya. Medusa juga kaget ketika dia melihat kelembutan yang ditampilkan Xiao Yan saat ini. Dia segera berkata dengan cara lemah, "Anak kecil ini sangat dekat dengan saya. Saya tidak akan setuju jika mengizinkannya cedera." Xiao Yan tak berdaya menggeleng ketika melihat Medusa tampak melindungi anak itu. Dia sepertinya mengingat sesuatu saat dia mengangkat matanya dan menatap Medusa. Dia dengan lembut berkata, "Kesepakatan 1 tahun kami akan tiba setelah 1 hingga 2 bulan. Tangan Medusa yang membantu menyisir rambut ungu Zian terhenti. Wajah cantiknya, yang menunjukkan tanda-tanda kelembutan tadi, perlahan berubah menjadi dingin. Mata yang dipenuhi dengan pesona melirik Xiao Yan. Suaranya acuh ketika dia berkata, "Tidakkah Anda tahu bahwa Anda pasti akan menjadi orang pertama yang mati di tangan saya setelah saya mengkonsumsi pil pemulihan jiwa? Atau apakah Anda berpikir bahwa saat ini Anda dapat bersaing dengan saya?" Xiao Yan tertawa pahit dan berkata, "Saya sadar akan hal ini. Namun, ada perjanjian dan saya secara alami tidak akan melanggar perjanjian. Selain itu, dari cara Anda mengumpulkan bahan-bahan obat dari seluruh tempat, tampaknya Anda juga benar-benar menantikannya. Jangan bilang saya bisa benar-benar mengabaikannya." Mata Medusa sangat dingin saat dia melirik Xiao Yan. Dia segera menarik tangan kecil Zian, membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar dari aula. Hanya ketika dia sampai di ambang pintu, dia menghentikan langkah kakinya dan berbicara dengan suara lemah, "Bahan-bahan obat itu semuanya telah dimakan oleh Zian. Jika Anda benar-benar ingin memperbaiki bahan obat, tidak perlu repot. Anda tinggal memberitahu saya dan saya akan menyerang Anda. Tentu saja, jangan berpikir bahwa ratu ini memiliki perubahan hati.
Hanya saja saya ingin memungkinkan Anda untuk hidup lebih lama. Pandangan tertegun muncul di mata Xiaoyan setelah dia mendengar Ratu Medusa membuang kata-kata ini sebelum meninggalkan aula. Ekspresi aneh menutupi wajahnya. Wanita ini. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.